Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak bersama saya Ibu Desi Ekawati SPD. Supaya kamu paham, simak videonya sampai selesai ya. Pertama, kita bahas dulu materi prasyarat, yaitu tentang macam-macam atau jenis-jenis tanda atau notasi pertidaksamaan. Misalkan di sini X-nya anggota bilangan bulat. Di sini yang pertama, misalkan ada notasi lebih dari, dibacanya X lebih dari 3. Jika kita disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya, maka kita menuliskan bilangannya adalah bilangan-bilangan yang lebih dari 3, yaitu 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan untuk garis bilangan, kita buat noktahnya atau bulatan kecilnya itu tidak penuh. Ya, kemudian arahnya adalah ke kanan dari angka 3. Selanjutnya misalkan ada notasi seperti ini adalah notasi lebih dari atau sama dengan, dibacanya X lebih dari atau sama dengan 3. Jika kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, maka karena di situ sama dengan 3, maka kita tuliskan bilangannya mulai dari 3. Kemudian 4, 5, 6, dan seterusnya. Untuk garis bilangannya, di situ noktanya penuh ya, bulatan kecilnya itu penuh dan arahnya ke kanan dari angka 3. Lanjut, notasi seperti ini adalah notasi kurang dari, dibacanya X kurang dari 3. Jika kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, maka kita menuliskan dari bilangan 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Untuk garis bilangan, noktah atau bulatannya tidak penuh, kemudian panahnya ke kiri dari angka 3. Selanjutnya, notasi ini adalah notasi kurang dari atau sama dengan, dibacanya X kurang dari atau sama dengan 3. Untuk himpunan penyelesaiannya berarti kita tulis bilangan-bilangan yang kurang dari atau sama dengan 3. Berarti 3-nya ikut ditulis. Selanjutnya 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Untuk garis bilangannya bulatannya penuh, kemudian panahnya arahnya ke kiri dari angka 3. Yang terakhir, misalkan di situ ada tanda pertidaksamaan negatif 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 3. Di sini cara bacanya berarti X berada di antara negatif 3 dan 3. Nah, himpunan penyelesaiannya kita tulis mulai dari negatif 3 karena di situ tandanya kurang darinya ada garis bawah. Sedangkan untuk yang sebelah kanan karena tidak ada garis bawah, jadi 3-nya nggak ikut, sehingga himpunan penyelesaiannya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Untuk garis bilangannya di situ kita batasi daerah penyelesaiannya terletak di antara negatif 3 bulatannya penuh dan 3 bulatannya kosong. Selanjutnya kita bahas hubungan antara akar dari X pangkat 2 dengan nilai mutlak X. Perhatikan tabel berikut. Tabel di sini berisi nilai X mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Di baris yang kedua ada hasil dari X pangkat 2. Berarti
hasil negatif 3 pangkat 2 adalah 9, negatif 2 pangkat 2 adalah 4, negatif 1 pangkat 2 adalah 1, 0 pangkat 2 adalah 0, 1 pangkat 2 adalah 1, dan 2 pangkat 2 adalah 4. Di baris yang ketiga adalah akar dari X pangkat 2. Jadi kita akarkan hasil dari baris yang kedua. Akar dari 9 adalah 3, akar dari 4 adalah 2, akar dari 1 adalah 1, akar dari 0 adalah 0, akar dari 1 adalah 1, dan akar dari 4 adalah 2. Dan di baris yang keempat adalah nilai mutlak dari X. Untuk nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3, nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2, nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1, nilai mutlak dari 0 adalah 0, nilai mutlak dari 1 adalah 1, dan nilai mutlak dari 2 adalah 2. Pertanyaannya, baris manakah yang sama nilainya? Kalau kita perhatikan, yang sama nilainya adalah baris ke-3 dan ke-4, sehingga kesimpulan yang kita peroleh adalah nilai dari akar X pangkat 2 itu sama dengan nilai mutlak X. Ini akan kita gunakan sebagai alternatif solusi dari pertidaksamaan linear. Oke, sekarang kita bahas bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, ada pertidaksamaan nilai mutlak X lebih dari A, maka penyelesaiannya adalah ada dua. Yang pertama adalah X kurang dari negatif A, atau yang kedua adalah X lebih dari A. Untuk pertidaksamaan yang kedua, sebetulnya sama seperti yang nomor 1, tapi perbedaannya hanya di tanda pertidaksamaan, ada garis di bawah. Maka penyelesaiannya pun juga mengikuti tandanya. Yang pertama X kurang dari atau sama dengan negatif A, dan yang kedua adalah X lebih dari atau sama dengan A. Pertidaksamaan yang ketiga adalah nilai mutlak X kurang dari A, maka penyelesaiannya adalah X berada di antara negatif A dan A. Sedangkan yang keempat, nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A ini sebetulnya sama seperti yang ketiga, hanya tandanya aja yang mengikuti. Jadi penyelesaiannya nanti X-nya terletak antara negatif A sampai A. Itu adalah solusi yang pertama. Solusi yang kedua, nanti kita bisa menggunakan konsep sebelumnya, yaitu adalah akar dari X pangkat 2 itu nilainya sama dengan nilai mutlak X. Sekarang kita bahas contoh soal untuk bentuk yang pertama dan kedua, yaitu pertidaksamaan lebih dari. Contohnya di sini kita punya pertidaksamaan nilai mutlak 2X dikurang 1 lebih dari 7. Ingat bahwa jika bentuk pertidaksamaannya lebih dari, maka penyelesaiannya ada dua. Yang pertama adalah X kurang dari negatif A, dan satu lagi adalah X lebih dari A. Kita kembali ke soal, di situ berarti A-nya adalah 7, sehingga kita pecah menjadi dua penyelesaian. Yang pertama adalah 2X dikurang 1 kurang dari negatif 7, dan penyelesaian 2X dikurang 1 lebih dari 7. Untuk penyelesaian persamaan 1, 2X dikurang 1 kurang dari negatif 7, kita pindahkan dulu negatif 1-nya ke ruas kanan, sehingga negatif 7 ditambah 1 hasilnya negatif 6. Untuk mendapatkan X-nya, kita tinggal membagi negatif 6 dengan 2, hasilnya adalah negatif 3. Untuk penyelesaian 2X dikurang 1 lebih dari 7, kita pindahkan negatif 1-nya ke ruas kanan, jadi 7 tambah 1 sama dengan 8. Untuk mendapatkan X-nya, kita tinggal bagi 8 dengan 2, jadi hasilnya adalah 4. Nah, jika kita buatkan garis bilangannya, maka untuk
negatif 3 noktahnya tidak penuh dan 4 pun juga noktahnya tidak penuh. Untuk yang negatif 3 karena di situ X-nya kurang dari negatif 3, maka kita buat daerahnya panahnya ke arah kiri dari angka negatif 3. Sedangkan untuk 4, karena penyelesaiannya X-nya lebih dari 4, maka kita buat panahnya ke arah kanan dari angka 4. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 4. Ini adalah solusi yang kedua. Ya, ini alternatif solusi ya, jika kita menggunakan konsep yang kita temukan tadi bahwa akar dari X pangkat 2 itu sama dengan nilai mutlak dari X. Contoh, kita ambil soal yang tadi, yaitu pertidaksamaan 2X dikurang 1 lebih dari 7. Nah, di konsep tadi kalau kita punya bentuk nilai mutlak, maka hasilnya akan sama jika kita munculkan akar kemudian X-nya dikuadratkan. Jadi kita munculkan di ruas kiri dan ruas kanan itu akar dari 2X dikurang 1 dipangkatkan 2, itu yang ruas kiri, sedangkan yang ruas kanan kita munculkan akar kemudian 7-nya kita kuadratkan. Nah, setelah itu akarnya bisa kita hilangkan karena kita kalikan masing-masing pangkatnya dengan 2. Yang tersisa tinggal 2X dikurang 1 pangkat 2 lebih dari 7 pangkat 2. Nah, kita pindahkan 7 pangkat 2-nya ke ruas kiri. Karena dipindah maka tandanya jadi negatif, maka kita melihat di sini ada bentuk selisih kuadrat. Yang 2X dikurang 1-nya adalah A, kemudian misalkan 7-nya adalah B, maka kita bisa jabarkan menjadi faktor yang pertama adalah 2X dikurang 1 ditambah 7, sedangkan faktor yang kedua adalah 2X dikurang 1 dikurang 7. Untuk yang faktor pertama hasilnya menjadi 2X tambah 6, faktor yang kedua hasilnya menjadi 2X dikurang 8. Kemudian masing-masing kita cari pembuat nolnya, yaitu 2X ditambah 6 sama dengan 0 atau 2X dikurang 8 sama dengan 0. Untuk yang pertama, 2X sama dengan negatif 6 karena 6-nya pindah ke ruas kanan, jadi negatif. Kemudian untuk mendapatkan X-nya kita tinggal bagi min 6 dengan 2, hasilnya min 3. Pembuat nol yang kedua, 2X sama dengan 8 karena min 8-nya pindah ke ruas kanan, jadi positif 8. Untuk mendapatkan X-nya kita tinggal membagi 8 dengan 2, hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita lakukan uji daerah. Dengan pembuat nol tadi kita buat garis bilangan. Untuk yang negatif 3 bulatannya tidak penuh. Untuk yang 4 bulatannya juga tidak penuh. Nah, kita lakukan uji daerah dengan mengambil sebuah titik di antara ketiga daerah tadi, kiri, tengah, atau kanan. Yang paling mudah kita ambil yang tengah, yaitu kita ambil titik X sama dengan 0. Kita uji ke faktor yang terakhir. Jadi kita ganti X-nya dengan 0 ke 2X tambah 6 dikali 2X dikurang 8. Hasilnya jadi 2 kali 0 ditambah 6 dikali 2 dikali 0 dikurang 8. Hasilnya adalah 6 dikali negatif 8, yaitu negatif 48. Hasilnya negatif, sehingga kita beri tanda negatif untuk daerah yang di tengah. Sedangkan untuk daerah yang di sebelah kiri dan kanan tandanya bergantian atau berbeda. Jadi yang kiri positif, yang kanan juga positif. Lalu untuk menentukan interval penyelesaiannya, karena tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka kita pilih daerah yang bertanda positif. Yang positif itu ada di sebelah kiri, yaitu X kurang dari 3, dan di sebelah kanan adalah X lebih dari 4. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 4.
Selanjutnya adalah bentuk yang ketiga dan keempat adalah pertidaksamaan kurang dari. Contoh di sini kita punya pertidaksamaan nilai mutlak 3x ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 8. Ingat, jika kita diberi pertidaksamaan nilai mutlak kurang dari, maka penyelesaiannya adalah x-nya terletak di antara negatif A dan A. Di soal tadi A-nya adalah 8, jadi kita tulis negatif 8 kurang dari atau sama dengan 3x ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 8. Jadi 3x ditambah 5-nya terletak di antara min 8 dan 8. Selanjutnya kita pindahkan plus 5 yang di tengah itu masing-masing ke kiri dan ke kanan. Jadi negatif 8 dikurang 5 kurang dari atau sama dengan 3x kurang dari atau sama dengan 8 dikurang 5. Hasil dari negatif 8 dikurang 5 adalah negatif 13, sedangkan 8 dikurang 5 hasilnya 3. Jadi pertidaksamannya sekarang menjadi negatif 13 kurang dari atau sama dengan 3x kurang dari atau sama dengan 3. Untuk mendapatkan x-nya, kita bagi kedua ruas dengan 3. Jadi negatif 13 dibagi 3 dan 3 dibagi 3. Hasilnya untuk negatif 13 dibagi 3 itu tidak bisa ya. Jadi hasilnya tetap negatif 13 per 3. Sedangkan 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya adalah negatif 13 per 3 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 1. Jika kita buatkan garis bilangannya, maka daerah penyelesaiannya ada di tengah-tengah di antara negatif 13 per 3 dengan 1. Jadi penyelesaiannya x-nya terletak di antara negatif 13 per 3 dengan 1. Ini adalah alternatif solusi untuk pertidaksamaan lebih dari di bentuk yang ketiga dan keempat tadi, yaitu soalnya adalah pertidaksamaan nilai mutlak 3x ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 8. Di sini kita menggunakan akar dari x pangkat 2 itu sama dengan nilai mutlak x. Jadi di sini kita melepas tanda mutlaknya dengan cara memunculkan akar di mana 3x tambah 5-nya dikuadratkan. Itu di ruas kiri, sedangkan di ruas kanan juga sama. Kita munculkan akar, kemudian 8-nya dikuadratkan. Kemudian kedua akar di ruas kiri dan kanan bisa kita hilangkan karena sama. Kemudian sisanya tinggal 3x tambah 5 pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 8 pangkat 2. Kita pindahkan 8 pangkat 2-nya ke ruas kiri jadi negatif 8x pangkat 2. Sehingga di sini kita menemukan bentuk selisih kuadrat. Untuk 3x ditambah 5 kita misalkan A, sedangkan 8 kita misalkan B. Bentuk selisih kuadrat jika kita punya bentuk A pangkat 2 dikurang B pangkat 2, kita bisa jabarkan menjadi A ditambah B dikali A dikurang B. Sehingga untuk faktor yang pertama 3x ditambah 5 ditambah 8, sedangkan faktor yang kedua adalah 3x ditambah 5 dikurang 8. Hasilnya untuk 3x tambah 5 tambah 8 adalah 3x tambah 13, sedangkan 3x ditambah 5 dikurang 8 hasilnya adalah 3x dikurang 3. Selanjutnya kita tentukan membuat nolnya dulu. Faktor-faktornya tadi adalah 3x ditambah 13 sama dengan 0 atau 3x dikurang 3 sama dengan 0. Untuk yang pertama, kita pindahkan dulu positif 13-nya ke ruas kanan jadi negatif 13. Sehingga untuk mendapatkan x-nya kita tinggal membagi negatif 13 dengan 3. Hasilnya adalah negatif 13 per 3. Yang kedua, kita pindahkan negatif 3 ke ruas kanan menjadi positif 3, dan untuk mendapatkan x-nya berarti kita tinggal membagi 3 dengan 3, yaitu 1.
Selanjutnya kita lakukan uji daerah. Kita buatkan dulu garis bilangannya. Yang membuat 0 tadi yaitu negatif 13/3, noktahnya penuh. Sedangkan yang kedua 1, noktahnya juga penuh. Kita ambil titik di daerah yang tengah yaitu X sama dengan 0. Kita ambil hasil dari faktor yang terakhir yaitu 3X tambah 13 dikali 3X dikurang 3, kita ganti X-nya dengan 0. Jadi hasilnya 3 dikali 0 ditambah 13 dikali 3 dikali 0 dikurang 3, yaitu 13 dikali negatif 3 hasilnya negatif 39. Ternyata hasilnya negatif sehingga daerah yang di tengah kita beri tanda negatif, sedangkan yang di sebelah kiri dan kanan itu beda tanda, yaitu sebelah kiri positif dan sebelah kanan positif. Untuk penyelesaiannya kita ambil daerah yang bertanda negatif karena di soal tanda pertidaksamaannya kurang dari. Sehingga untuk daerah yang bertanda negatif, penyelesaiannya adalah negatif 13/3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 1, atau X-nya terletak di antara negatif 13/3 dan 1. Selanjutnya adalah latihan soal. Kalian selesaikan ya pertidaksamaan berikut. Kalian boleh gunakan cara yang mana saja. Untuk yang nomor 1, 2, dan 3 sama seperti contoh yang sebelumnya. Untuk sedikit petunjuk ada di nomor 4 dan 5. Nomor 4 nanti jangan lupa karena kedua ruas akan dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya harus dibalik. Untuk nomor 5, supaya pecahannya itu hilang, maka kedua ruas harus kamu kalikan dengan 2. Oke, selamat mengerjakan ya. Sebelum kalian mengerjakan, catat dulu materinya di buku tulis ya. Kemudian kalian kerjakan soalnya, dan jika ada kesulitan jangan ragu untuk bertanya ke ibu secara langsung atau via WhatsApp, dan kumpulkan bukunya nanti pada saat kalian datang ke sekolah untuk pelajaran praktek. Demikian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.